Di dalam main kelas kita sebulan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, sebutkan pelapor KHA dan sebutkan Perdana Menterinya. Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Bogra. Perdana Menteri Sri Lanka Sri John Gotabala. Perdana Menteri Burma Myanmar Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo. Perdana Menteri India Jawaharlal yang kedua, tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika. Tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika: 1. Memajukan kerjasama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 2. Memberantas diskriminasi ras dan kolonisme. 3. Memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Bagaimana kelompok? Satu jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Soalnya 1. Apa arti penting KHA bagi bangsa Indonesia? Arti penting KHA bagi bangsa Indonesia, pengaruh Konferensi Asia Afrika bagi dunia adalah sebagai berikut. 1. Merintis dalam membina solidaritas bangsa-bangsa dan merupakan titik tolak untuk mengakui kenyataan bahwa semua bangsa di dunia harus dapat hidup berdampingan secara damai. 2. Cetusan rasa setia kawan dan kebangsaan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menggalang persatuan. 3. Penjermaan kebangkitan kembali bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. 4. Mendorong bagi perjuangan kemerdekaan bangsa di dunia pada umumnya serta di Asia dan Afrika khususnya. 5. Memberikan pengaruh yang besar terhadap perjuangan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam mencapai kemerdekaannya. Dalam banyak negara-negara Asia Afrika yang merdeka kemudian masuk menjadi anggota PBB. Selain membawa pengaruh bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa di Asia dan Afrika, Konferensi Asia Afrika juga menimbulkan dampak yang penting dalam perkembangan dunia pada umumnya. 7. Konferensi Asia Afrika mampu menjadi penengah dua blok yang saling berseteru sehingga dapat mengurangi ketegangan atau detente akibat perang dingin dan mencegah terjadinya perang terbuka. 8. Gagasan Konferensi Asia Afrika berkembang lebih baik, lebih luas lagi dan diwujudkan dalam gerakan non-blok. 9. Politik bebas Afrika dijalankan Indonesia, India, Burma atau Myanmar dan Sri Lanka tanpa mulai diikuti oleh negara-negara yang tidak bersedia masuk blok timur atau blok barat. 10. Australia dan Amerika Serikat mulai berusaha menghapuskan diskriminasi ras di negaranya. Konferensi Asia Afrika dan pengaruhnya terhadap solidaritas antar bangsa tidak hanya berdampak pada negara-negara di Asia dan Afrika, tetapi juga bergema ke seluruh dunia. 11. Belanda cemas dalam menghadapi kelompok Asia Afrika di PBB sebab dalam sidang umum PBB kelompok tersebut mendukung tuntutan solidaritas Indonesia atas kembalinya Iran ke barat ke pengumuman RI. Soal kedua, apa isi Dasar Sila Bandung?
Isi dasar sila Bandung 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa-bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa-bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. 5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu dari negara-negara besar. B. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hakim ataupun lain-lain cara damai bagi menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan Piagam PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Menghormati hukum dalam kewajiban-kewajiban internasional. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah paham? Paham. Jelas. Jam live. Mesir, Nepal, Pakistan, Filipina, Siprus, dan Thailand, Vietnam, negara Vietnam, Republik Vietnam, Kerajaan Ottawa, yakni Korea. Diadakan persidangan Bogor dalam persidangan ini diperlukan lebih rigid tentang tujuan persidangan kita siapa saja yang akan diundang. 18 atau Soekarno dan DPM dari persidangan ini yang dikenal Imam Muhammad Bandung. 5. Jelaskan sejarah lahirnya Konferensi Asia Afrika. Sejarah Konferensi Asia Afrika oleh Indonesia adalah Profesor
tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun saat asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia memilih sifat politik luar negerinya bebas aktif, sebab setelah Perang Dunia Kedua berakhir di dunia, telah muncul dua kekuatan adidaya baru yang saling berhadapan, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat mempelopori berdirinya blok barat atau blok kapitalis dalam hukum liberal, sedangkan Uni Soviet telah mempelopori blok timur atau blok sosialis. Apakah jelas? Biar pada tahu jelas lah. Burung Cadbury. Kelompok 7. Tanggal berapa sidang umum terakhir konferensi Asia Afrika dilaksanakan? Tanggal 24 April 1965, sidang umum terakhir konferensi Asia Afrika. Nah, itu gambarnya deh. Itu gambarnya. Asia Afrika di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. April 2014. Kalau tidak, Sidangnya berakhir di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat. kata begitu ini tadi dibuka nih. Kalau sidang umum terakhir konferensi Asia dibuka, ini maksud pertanyaannya nih. Aku lupa dari mana ini. Aku lagi. Kami yang membahas tentang konferensi Asia Afrika. Sebelum kami mengakhiri diskusi pada hari ini, kami akan membacakan kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diskusi ini, yaitu kesimpulannya ini Kesimpulannya, berdasarkan sejarah konferensi Asia Afrika dapat disimpulkan bahwa sejak dilaksanakan konferensi Asia Afrika telah mencetus rasa setia kawan dan sebagai usaha untuk menjaga perdamaian dunia. Pelaksanaan konferensi Asia Afrika mempunyai arti penting baik bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada umumnya maupun dunia pada umumnya. Konferensi Asia Afrika juga sangat berperan penting dalam hal kerjasama, ekonomi dan kebudayaan, serta masalah kolonialisme dan perdamaian dunia. Selain itu juga, konferensi Asia Afrika membawa pengaruh yang besar bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa di Asia dan Afrika. Konferensi Asia Afrika dan pengaruhnya terhadap solidaritas antar bangsa tidak hanya berdampak pada negara-negara di Asia dan Afrika, tetapi juga berkembang ke seluruh dunia. kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman yang bersedia mengikuti kegiatan diskusi ini sampai selesai, dan kami mohon maaf kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang tidak sempat terjawab, dan kami juga minta maaf kalau jawabannya kami sampaikan kurang memuaskan teman-teman. Kami akhiri diskusi ini dengan ucapan alhamdulillah.